Sahabatku, Sobat NC, kenapa di zaman sekarang ini banyak sekali penderita anxiety disorder yang disertai dengan GERD yang terkena penyakit ini di usia muda ya? Kenapa ya? Kalau zaman dulu kan kebanyakan itu yang kena penyakit GERD yang disertai dengan anxiety atau biasa disebut dengan dispepsia fungsional itu biasanya di usia-usia produktif, usia-usia mulai bekerja atau usia-usia menjelang kita berkeluarga atau mungkin setelah berkeluarga. Range umurnya biasanya di atas 25, 30, menjelang 40 ya. Banyak sekali keresahan-keresahan yang dialami oleh setiap orang di usia-usia itu. Ada yang mungkin ada ketakutan tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, atau mungkin ketakutan tidak mendapatkan jodoh yang diharapkan, atau mungkin bagi yang sudah berkeluarga, ketakutan-ketakutan tidak bisa memberikan rumah yang layak, atau mungkin tidak bisa menyekolahkan anak, seperti itu ya. Biasanya di usia-usia produktif yang rentan terkena stres ya, stres atau mungkin menghadapi banyak tekanan ya, tekanan baik dari sisi karir maupun kehidupan sosial ya, seperti itu ya. Itu sangat umum dan banyak sekali diderita oleh penderita usia-usia range 30 sampai 40-an ya. Itu umumnya seperti itu. Tapi di zaman sekarang ini malah banyak sekali yang istilahnya masih sangat muda, bahkan mungkin belum di usia-usia produktif, belum di usia-usia sudah bekerja, atau mungkin sudah menikah, atau mungkin sudah punya anak ya, tapi malah di usia-usia remaja banyak yang kena penyakit GERD yang tentu saja kebanyakan adalah dispepsia fungsional yang disebabkan oleh gangguan psikologis anxiety disorder. Biasanya ini menyangkut dengan perubahan zaman zaman sekarang dengan zaman kita dulu pada saat masih belum secanggih sekarang ya. Luar biasa kalau zaman sekarang kan sosial media sangat luar biasa ya, memberikan influence kepada setiap orang, itu sangat membentuk bahkan karakter seseorang, atau mungkin mengatur seseorang itu bisa bahagia atau tidak, itu sangat berpengaruh ya, sosmed. Jadi kalau saya kaitkan dengan bahasan kita sebelumnya tentang hormon kebahagiaan. Jadi ada yang namanya hormon yang kita merasakan pada saat kita merasa sangat bahagia ya, sangat bahagia, itu namanya hormon dopamin. Dopamin itu kalau di zaman sebelum era sosmed ini dulu, biasanya tuh kita dapatkan ketika kita mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa yang merupakan hasil kerja keras kita. Misalkan kita mengikuti satu perlombaan tertentu tuh sampai mendapatkan hadiah, atau mungkin kita dijanjikan oleh orang tua kita akan dibelikan satu hadiah, misalkan mungkin sepatu baru, atau mungkin game. Kalau zaman dulu kan game kan ada konsolnya ya, konsol game misalkan PlayStation, atau mungkin mau dibelikan apa, atau sepeda misalkan. Intinya kita membutuhkan effort untuk mendapatkan hadiah tersebut ya. Jadi pada saat kita masih di fase-fase berjuang lewat sekolah, lewat kuliah, sampai bisa mendapatkan hadiah tersebut, entah hadiah dari perlombaan tadi, atau mungkin hadiah dari orang tua yang dijanjikan, atau mungkin terkait pekerjaan di kantor ya. Pada saat kita mendapatkan satu hadiah tersebut, atau mungkin satu apresiasi itu, maka kebahagiaan yang kita rasakan itu sangat luar biasa dan cenderung bertahan lama di sini. Jadi kita itu setelah mencapai apa yang kita perjuangkan itu biasanya merasakan senang itu dalam jangka waktu yang lama, sehingga karena mood kita selalu terjaga dengan adanya satu anugerah tersebut, yang menyebabkan
hormon kita secara fisik itu sangat terpenuhi dengan hormon-hormon kebahagiaan yang termasuk diantaranya adalah dopamin ya. Nah, bedanya apa dengan di zaman sekarang? Kalau zaman sekarang itu hormon dopamin ini bukannya susah didapatkan ya, justru sangat mudah didapatkan gitu. Hormon dopamin ini sangat mudah didapatkan oleh seseorang, tapi juga sangat mudah untuk hilang dari seseorang gitu. Contohnya apa? Misalkan di era sosmed ya, banyak sekali adik-adik kita atau mungkin anak-anak kita yang bermain sosmed itu, pastikan mereka ingin istilahnya eksis ya, ingin eksis, ingin mengaktualisasikan diri, ingin diakui, ingin dipuji, banyak hal ya. Intinya sebenarnya merupakan suatu motif yang belum terlalu perlu sebenarnya di usia muda, misalkan cepat viral, cepat booming, cepat populer seperti itu ya. Jadi pada saat mereka memposting satu konten yang mereka anggap menarik, entah konten-konten yang joget-joget atau mungkin nyanyi-nyanyi, cover lagu, banyak ya konten macam-macam sekarang. Pada saat mereka mendapatkan viewer yang banyak dan juga mendapatkan like yang banyak, itu langsung merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa ya. Otomatis pada saat itu menyemprotlah hormon dopamin, seperti pada saat kita mendapatkan hadiah dulu ya, dengan proses yang panjang. Tapi bedanya rasa senang akibat istilahnya tadi keviralan sosmed kita misalkan, itu tidak akan bertahan lama. Dia akan cepat hilang pada saat kita memposting lagi, tapi ternyata viewernya sedikit, viewernya turun, atau mungkin yang like sedikit. Itu biasanya untuk anak-anak milenial itu merupakan sesuatu yang bikin sedih gitu loh, bikin sedih. Jadi mereka dengan mudah merasakan bahagia banget, tapi nanti nggak lama sedih lagi karena postingannya sepi atau postingannya sedikit yang like. Jadi secara mood itu jadi kayak mood swing banget ya. Jadi tiba-tiba dia senang banget, tiba-tiba dia sedih banget, tiba-tiba dia sangat happy, tiba-tiba dia sangat sedih lagi, seperti itu. Jadi perpindahan mood dari kebahagiaan menjadi mood istilahnya dalam kesedihan, yang pasti kalau dalam kesedihan itu kan menghasilkan hormon-hormon yang istilahnya hormon-hormon stres seperti itu ya, hormon kortisol segala macam. Itu terlalu cepat perubahannya sehingga menyebabkan dopamin yang kita dapatkan itu nggak bertahan lama gitu, datang pergi aja, mood swing. Nah, itu merupakan salah satu penyebab kenapa kok di zaman sekarang ini stres itu bisa dirasakan oleh bahkan anak-anak di usia remaja ya, yang belum masuk ke usia produktif, yang belum menghadapi kehidupan yang mulai kompleks ya di dunia kerja, atau mungkin kehidupan setelah berkeluarga, bermasyarakat, seperti itu ya. Itu jadi salah satu sebabnya itu. Maka kalau untuk kita yang mengalami anxiety disorder, maupun kita yang punya keluarga atau mungkin teman kita yang mengalaminya, harus mulai pintar-pintar, harus mulai bijak dalam bersosmed ya, bersosmed. Jadi kalau kita mau niat posting sesuatu, ya udah kita niatnya harus jelas, tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu over expected, tidak terlalu berharap banyak ya. Jadi ya udah, emang niatnya misalkan numpang nyimpan foto misalkan, ya silahkan. Atau mungkin men-share sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, silahkan. Atau mungkin sekedar untuk istilahnya ada memori di situ, ada nyimpan file di Facebook atau mungkin di TikTok ya, atau mungkin kita punya file yang pengen kita bakal tonton nanti ya, masukkan aja. Jadi intinya, tapi jangan terlalu berharap
harus viral lah, harus ini, harus itu, terus nanti jadi kita ya harus harus luruskan niat dulu gitu loh. Niatnya apa gitu. Kalau emang niatnya hanya untuk mencari popularitas, ya harus siap-siap ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, seperti itu ya. Terus juga selain postingan kita sendiri, kita juga harus mulai bijak melihat postingan-postingan dari orang lain juga nggak usah terlalu jadi beban untuk kita. Jadi ketika ada orang lain yang berbahagia seperti itu, ya udah kita cukup ikut senang, terus terus ya apa yang bisa kita ambil positif kita ambil. Termasuk kalau ada postingan yang negatif, kita juga tidak harus langsung mencela atau mungkin memberikan eh, judgement yang buruk terhadap postingan itu. Jadi kita cukup ambil hikmahnya aja, kira-kira harus kita hindari apa, seperti itu ya. Jadi sekarang harus mulai kita memfilter dan juga lebih bijak dalam bersosmed ya, termasuk untuk hal-hal yang sehari-hari, yang sifatnya sehari-hari, kita juga harus mulai menjadi orang yang mudah untuk bersyukur ya, mudah untuk bersyukur atas hal-hal yang mungkin ringan, hal-hal yang cenderung buat kita kecil ya, tapi sebenarnya itu sangat sangat perlu kita syukuri untuk mendapatkan perasaan yang bahagia, terus pastinya terhindar dari stres, terhindar dari perasaan-perasaan yang buruk ya, perasaan yang buruk, perasaan yang sedih, yang melo, yang baper, seperti itu harus kita hindari. Jadi kita harus menjaga pikiran kita selalu positif ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini mungkin bisa ada kaitannya dengan salah satu dari pola 4P, yakni pola pikir kita. Oke, semoga bermanfaat ya apa yang kita bahas hari ini. Kalau kalian ada usul tema, silahkan komen. Ingin bahas apa? Insya Allah kalau ada waktunya atau ada literatur yang bagus, saya pasti share untuk kalian. Selalu Sobat NC menemani kalian untuk menuju kesembuhan. Oke, salam bangkit luar biasa.